Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Ramadhani Saputra dengan NIM 124 430 dengan rekan saya. Saya Najla Gizi dengan NIM 124 430 Saya Hana Febioti Politin dengan NIM 124 430 132. Di video kali ini kami akan membahas tentang sistem kontrol suhu dan kelembaban berbasis IoT menggunakan ESP32 dan juga aplikasi Blink. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan melakukan simulasi walkway, yaitu sistem kontrol suhu dan kelembaban berbasis IoT. Nah, di sini komponennya bisa kita diklik di add new part, bisa kita cari dan ketik di sini. Nah, untuk komponen yang udah tersedia yaitu ada DHT22, ESP dan juga breadboard. Kemudian untuk di pin 5 volt ini kita hubungkan ke kutub positif di breadboard. Kemudian di bagian ground ini kita hubungkan ke kutub negatif di breadboard. Kemudian kita lanjut ke sensor DHT22, ini di VCC kita hubungkan ke kutub positifnya breadboard. Untuk kabel jumpernya jangan lupa kita ganti di warna merah. Oke. Kemudian di bagian sensor DHT22 di bagian ground, ini kita hubungkan ke kutub negatifnya di breadboard. Ini kita ganti juga kabel jumpernya jadi warna hitam karena dia ground. Oke, setelahnya kalau udah terhubung semua itu ada SDA di bagian DHT. Ini kita hubungkan ke pin 15 di ESP32. Nah, kalau udah terhubung semua, bisa kita masukkan codingannya di bagian SCADINO. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah langsung aja kita simulasiin. Kita tunggu sampai dia terkonek ke aplikasi Blinknya. Ini kalau udah ada tanda seperti ini, itu udah lagi connect ke WiFi. Kita tunggu sampai dia benar-benar ke-connect ke aplikasi Blinknya. Nah, udah seperti ini. Berarti itu udah connect ke aplikasi Blink tersebut. Oke, di sini saya akan melakukan perancangan IoT nyatanya di dalam menggunakan ESP8266 karena saya hanya memiliki ESP8266. Kemudian di sini terdapat kabel jumper dan juga sensor suhu yaitu DHT22. Di sini saya menyambungkan pada output SDA ini di pin D2, kemudian untuk negatif itu diletakkan di pin ground dan juga positif di 3 volt. Selanjutnya kita akan membahas penjelasan dari codingan yang sudah dibuat. Yang pertama itu di sini ada define, itu untuk konfigurasi billing-nya, di mana nanti digunakan untuk menghubungkan ESP32 dengan project billing. Nah, di sini terdapat template ID, kemudian template name, kemudian AutoCAD. Selanjutnya ada include, ini merupakan library yang digunakan. Yang pertama itu ada Wi-Fi untuk menghubungkan ESP32 ke jaringan Wi-Fi. Kemudian ada billing simple ESP32 untuk komunikasi antara ESP32 dan platform billing. Kemudian DHT ini untuk membaca data sensor DHT22. Kemudian konfigurasi Wi-Fi di sini berisi nama dan password Wi-Fi. Selanjutnya, kemudian ini ada konfigurasi sensor DHT22 untuk menentukan sensor DHT22 terhubung ke GPIO 15 ESP32. Kemudian jenis sensor yang digunakan adalah DHT22. Selanjutnya, DHT ini merupakan membuat objek sensor, di mana nanti kita membuat objek bernama DHT. Nah, itu ada DHT read temperature sama DHT read humidity. Kemudian blink timer ini
itu untuk membuat timer billingnya digunakan agar pengiriman data dilakukan secara berkala tanpa menggunakan delay. Kemudian ada fungsi send sensor. Di sini fungsi ini dipanggil setiap 2 detik. Kemudian ada kita untuk membaca data sensor. Nanti kita akan membaca read humidity itu kelembapan, kemudian read temperature membaca suhunya. Selanjutnya mengecek error pembacaan. Nah, jika sensor gagal dibaca, muncul pesan error di serial monitor, fungsi langsung berhenti dengan return. Selanjutnya menampilkan data di serial monitor. Nah, contoh outputnya tuh seperti suhunya berapa Celsius, kemudian kelembapannya berapa persen. Selanjutnya mengirim data ke billing. Nah, di sini adalah mengirim data ke billing, mengirim nilai suhu ke virtual pin 0, kemudian humidity-nya ke pin V1. Selanjutnya ada fungsi setup, itu dijalankan sekali saat ESP32 pertama kali menyala. Nah, serial begin ini membuka serial monitornya, mengaktifkan komunikasi serial dengan baud rate 115200. Kemudian DHT begin ini mengaktifkan sensor DHT dua-duanya. Selanjutnya koneksi ke billing. Nah, prosesnya itu ESP32 terhubung ke Wi-Fi, lalu ESP32 login ke server billing menggunakan out token. Nah, selanjutnya itu mengatur timer. Di sini artinya setiap 2 detik akan menjalankan fungsi si sensor ini. Kemudian ada fungsi loop. Nah, itu loop berjalan terus-menerus. Kemudian di sini ada billing run, itu untuk menjaga koneksi ESP32 dengan server billing tetap aktif. Kemudian timer run ini untuk mengecek apakah sudah waktunya menjalankan fungsi send sensor. Sekian penjelasan dari codingan, terima kasih. Setelah kita melakukan simulasi di WAP-UI, kemudian dan juga sudah merangkai ESP82 untuk menggunakan DHT. Di sini saya akan mengkode di Arduino IDE, di mana kita harus mendownload library, bukan library pada komponen yang kita gunakan, juga kita harus mendownload library itu di dalam IDE. Setelah itu kita coba merankan bahwasannya apakah ini sudah berhasil atau belum. Oke. Di sini saya sedang sebentar lagi akan berhasil mengupload. Kita tunggu beberapa detik. Oke, sini sudah berhasil dan menguploading. Kita lihat apakah di serial monitor sudah mengeluarkan outputnya. Di sini terlihat bahwasannya suhu 25 derajat dan dengan kelembapan 75%. Nah, di sini kita baru membuat di IDE, tetapi kita belum mencoba dengan IoT, yang dimana kita harus menggunakan Blink sebagai sistem yang jarak jauh. Kita akan mengontrol dengan Blink. Oke, nah selanjutnya di sini kita akan membuat dashboard di Blink, di mana yang pertama kita harus membuat template baru, kemudian kita masukkan data streamnya apa saja yang kita gunakan. Di sini bahwasannya kita menggunakan integer P0 sebagai suhu atau temperatur Celsius dengan minimum 0 hingga maksimum 50. Dan yang kedua ada V1 sebagai humidity atau kelembapan dengan minimum 0 dengan maksimum 100. Nah, selanjutnya bagaimana sih kita cara mendapatkan out token? Kebetulan saya sudah membuat out tokennya. Di sini kita akan melihat tokennya di mana. Di sini terdapat
auto tokennya itu yang akan kita gunakan di Arduino IDE sebagai IoT-nya. Nanti kita akan salin dan mengcode ulang di Arduino IDE. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan seperti ini ke dalam Blink. Yang pertama kita harus menarik jauge sebagai suhu, kemudian dan juga kelembapan, dan selanjutnya kita akan mengcode di Arduino IDE. Nah, di sini saya sudah mengcode ulang, di mana kita sudah mendapatkan token yang akan kita gunakan, yaitu token pada Blink. Nah, kenapa kita harus menggunakan token? Karena di token ini akan menghubungkan antara Blink dengan Arduino IDE sebagai mengolah code-nya. Kemudian kita akan mencoba merankan atau mengupload apakah ini sudah berhasil atau sesuai. Di sini saya sebentar lagi akan terupload, kemudian kita tunggu beberapa detik. Di sini sudah terlihat uploading berhasil. Kemudian kita akan mengecek di serial monitor, menunjukkan bahwasannya suhu di Arduino IDE ini di output 24,9 dan juga kelembapan di 76,3. Kemudian kita coba lihat di web Blink ya, apakah sesuai dengan di sini. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya sistem kontrol suhu dan kelembapan berbasis IoT ini menunjukkan statusnya online. Berarti sudah berhasil untuk menghubungkan sensor ini dengan di Blink, dan sini menunjukkan bahwasannya sesuai dengan di Arduino IDE, yaitu sekitar 24 derajat Celcius dan juga di kelembapan 76 derajat. Nah, begitu cara untuk memproyeksikan IoT nyata menggunakan Blink dan Arduino IDE. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.